Dok kalau dipakai untuk berhubungan masih bisa. Saya juga kaget umur sudah 5 Cik. Jadi kalau mau berhubungan pompa dulu. Ayo Mas, saya tak mompose. Karena obat itu memiliki efek samping yang menyebabkan efek depan, atau bahasa Cinanya li cheng shui. Itulah banyak disalahgunakan. Makanya kadang orang minum obat itu terus serangan jantung pada saat berhubungan. Kan banyak di Positif di podcast sehat solutif. Think positif, Get more solution. Nah, tentu saja kita nanti siang hari ini bakal banyak solusi-solusi. Solution. Aku suka materi kali apa ini. itu ya? Solusi tentang apa ini Mas? Ya, kita tentang solusi tentang disfungsi ereksi. Ya, Waduh, ini seru ya. Seru ini. Ya. Tapi kita nggak boleh mengatakan yang tadi ya. Udah prosedurnya udah ngomong. Aja ngomong jorok terus. Oke, dan pada siang hari ini Sobat Muadi kita udah kedatangan tamu ya istimewa. Beliau ini pakar. Pakar ya. P. Pakar. Aja kepleset. Kita langsung aja nih ada Dr. Arif Prasetya Utomo, spesialis BTKP FICS. Wah. Sugeng siang Dok, selamat siang. Sugeng siang. Mas luar biasa. Apa kabar Dok, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat atas sehat bawah? Sehat atas sehat bawah. Sehat tengah. Harus gitu kan kita membicarakan ini. Ya. Ini sasa nih. Untung gak ada ceweknya. Gak ada. Dan yang kedua siapa Dok? Dokter Wibisono, spesialis urologi. Halo Dok, selamat siang. Halo, selamat siang. Ini saya deg-degan nih diwawancara sama Pak Ganjar ya. Aduh, rambutnya bagus sekali ini. Iya. Menghadirkan Dokter Wibisono itu susah-susah gampang loh Dok. Wah iya. Gampang susah apa Iya, susah gampang. Dokter Wibisono itu kalau saya sih saya sering keliling ya, jarang ketemu beliau. Karena beliau selalu di ruangannya Dok ya, di SWL. Poli SWL sama SWL. IBS. Oh di IBS tuh. Tapi nggak nyari Dokter Wibisono tuh? Iya saya nyari. Biasanya kan kadang saya ketemu dengan dokter siapa yang sering. Dapat dah pasien satu. Dokter Arif. Ya, kalau Dokter Arif sering ketemu karena satu gedung ya. Satu gedung di Flamboyan. Ya, baik Dok. Kebetulan siang hari ini nih kita mau bicarakan tentang solusi bagaimana sih disfungsi ereksi. Nah ini bakal seru ya, Iya. Nah, pertanyaan pertama dulu ya. Oke. Apa sih itu disfungsi ereksi gitu ya? Ini pada Dokter Arif dulu nih mungkin ya. Ya, oke. Disfungsi ereksi namanya dis ya atau tidak. Jadi fungsinya itu tidak baik saja. Ereksi artinya istilahnya berdiri. Wong Jawa ngaceng. Alah, keceplosan. Wes ora apa-apa. Lah ini ilmu. Ilmu. Ya. Kita bicarakan ada ilmu. Jadi kalau alat kelamin pria itu harusnya berfungsi berdiri, dia tidak bisa bertahan lama. Berapa lama definisi disfungsi ereksi? Nah, mari kita tanya ke Dokter Wibi aja. Ahlinya ini. Monggo Dokter. Ya jadi disfungsi ereksi itu memang gangguan ereksi ya. Jadi gangguan di mana penis itu tidak bisa ereksi untuk melakukan hubungan seksual. Bukan untuk melakukan yang lain ya. Jadi penis itu kan fungsinya dua ya. Satu buat kencing, satu lagi buat penetrasi. Penis itu tidak bisa mencapai ereksi untuk melakukan hubungan seksual. Gitu ceritanya. Apa ya, kalau misalnya pagi itu morning horny ya namanya. Morning glory. Morning glory ya. Itu kan kalau pagi itu pasti wake up gitu loh. Tapi kalau misalnya segitu masih wake up enggak sih Dok? Nah, itu. Itu kalau morning wake up tuh lumrah ya. Makanya Mas Ganjar jangan pernah hubungi Mbak Mary pagi-pagi, ndak akan direspon. Nah, morning horny-nya 2 jam gitu. Toko jam 5 jam 7. Mari ngono langsung dandan mlebu Muardi. Ora itu. Aku tuh pokoknya hari ini adalah Mary produser kita. Kita nanti cari nanti.
Monggo Dok. Ya, jadi memang morning glow itu memang hal yang lumrah ya karena faktor hormonal aja Faktor dan itu hormonal aja. tapi itu tidak bisa jadi patokan apakah saya ini mengalami disfungsi ereksi atau tidak. Ya, jadi memang disfungsi ereksi itu memang kita bilang dia tidak bisa atau tidak mampu ereksi harus ada, mohon maaf, rangsangan seksual dulu. Gitu. Enggak terus moro-moro ngaceng diri. Lagi di sunah ini ngaceng diri. Nah, ini edan. Jadi harus ada rangsangan seksual. Iya betul. Harus ada rangsangan seksual dulu. 1 jam ternyata peltu tadi. Aduh, kayaknya nih harus kita bahas lebih lama. Ya. Untuk disfungsi ereksi sendiri itu apakah menjadi suatu penyakit yang permanen? Menjadi suatu hal yang permanen maksudnya tuh. Ya. Ayo. Tadi kalau ya tergantung dari penyebabnya ya, langsung ya mungkin sebenarnya ini lebih banyak yang ke vaskuler ya. Kalau mungkin menurut beliau nanti sumbatannya sudah total atau bagaimana, mungkin sifatnya ya permanen ya. Maka dari itu nanti di pengobatan juga ada yang salah satunya di paling akhir karena dia sifatnya yang permanen tidak bisa diapa-apakan lagi, kita implan dengan penis, dengan apa seperti penis-penisan ya. Jadi itu ada Dok implan? Ada. Oh, ada, minat. Langsung daftar. itu solutif yang terakhir ya. Jadi kalau memang tidak bisa diberbagi seperti ada nanti yang cara vakum dan sebagainya ya. Tapi bisa bersifat permanen. Tetapi mayoritas adalah sifatnya adalah bisa kembali normal. Yang mana disfungsi ereksi ini sebenarnya kebanyakan juga akibat dari penyakit yang lain. Ya, akibat penyakit yang lain, penyakit kardiovaskuler ya, penyakit diabetes, penyakit hipertensi. Artinya apa? Selama dia masih ada diabetesnya, selama dia masih ada hipertensinya yang tidak terkontrol ya, disfungsi ereksi itu akan selalu muncul ya. Tetapi kan tidak selalu selama dia punya diabetes, selama dia gula darahnya masih tinggi terus nggak bisa ereksi, enggak, kan nanti ada bisa dibantu dengan obat dan sebagainya. Artinya selama itu masih ada penyakitnya ya pasien tersebut membutuhkan pengobatan untuk disfungsi ereksi. Kalau mungkin yang permanen mungkin Dokter Arif bisa menjelaskan. Ya, nggak ada yang abadi di dunia ini. Nggak ada yang permanen. Yang permanen cuma spidol. Spidolmu ora permanen. Spiritus dihilang ada. Ya, jadi begini, kalau disfungsi ereksi itu banyak sebabnya sehingga banyak terapi untuk menuju ke sana. Biasanya orang sudah nggak sabar atau udah nggak telaten. Padahal kita pertama datang tuh kayak kita petani satu-satu. Jadi kalau pasien datang itu pasti harus kita pastikan dulu apa benar ini disfungsi ereksi atau ini suatu ejakulasi dini atau ini yang lain. Itu ada cara membedakannya, Mas. Gampang ya bedanya. Suruh makan keju. Suruh makan keju? Iya, kejujuran. Oh. Jadi yang penting keterbukaan dulu, dibikin suasana nyaman sama dokternya, dia bisa cerita. Kadang dia harus datang tanpa pasangannya, supaya mungkin pasangannya intimidatif, Mas. Ada. Atau sebenarnya pasangannya nggak intimidatif, tapi dia udah nggak percaya diri. Aku kok kebanting karo pasanganku, mesti nek nang mall dikira supire lah. Sekarang kan cewek sekarang kan dandan-dandan ya, udah banyak klinik kecantikan. Betul. Di balik istri yang glowing, ada suami yang gulung kuming, stres gulung kuming, Dok. Nah, setelah itu datang, baru kita petakan satu-satu penyebab 4 tadi. Oh, ternyata punya diabetes, hipertensi. Siapa tahu ini penyebabnya? Siapa tahu, tapi belum tentu. Oh, ternyata dia diabetesnya terkontrol, hipertensi terkontrol, bagus. Penyebabnya ternyata hormonal. Kan bisa, makanya terapi hormonal dulu sama Dokter Wibi gitu, sama itu. Setelah semua psikis nggak ada, enggak kok Dok, saya harmonis aja sama keluarga, kerja juga nggak stres. Nah, baru kita pikirkan di bidang pembuluh darah. Pembuluh darah ini penis itu dikasih pembuluh darah ya dari 2, kanan dan kiri. Jadi kalau yang kanan buntu, saya ada kasus yang kanan buntu,
Yang kiri aja yang bisa bengkok. dibuka. Nanti bengkok kiri. Noleh kiri, gue pikir Garuda Pancasila. Enggak. Tapi masih bisa gitu. Karena ada namanya sistem kolateral. Jadi kayak kolateral tuh jalan tikus. Jadi ya ini sekitar dia ngisi. Dia masih ngisi gitu. Tapi kalau dua-duanya buntunya itu tadi solusi terakhir tambal saja dengan solikin. Silikon. Oke. Plan tadi ya. Tetap ada, pasti ada solusi gitu. Yang penting pasien tuh mau terbuka dan mau telaten. Karena pada fase awal kita harus cari penyebabnya itu tadi dari 4 hal tadi. Yang mana nih? Gitu. Berarti kan yang lebih aman harus ketemu dengan medis ya. Iya. Paling aman harus ketemu dengan medis. Kesimpulan dari jangan mak erot. Nah, mak melorot. Berdiri alati fungsi. Nah, itu. Oke. Dan kayak misalnya nih dok, ada kan misalnya kita kan jalan-jalan. Saya tuh kalau misalnya pulang kan mesti melewati di stasiun terus gitu loh. Wah di sini. RRI maksudnya? Bukan. Oh bukan. Obat apa gitu loh dok. Itu sebenarnya. Beli obat mampir. Obat kuat. Pil biru. Nah, itu kan macam banget itu. Apa? Kalau di bidang saya pasti banyak konsumsi pil biru. Tapi untuk obat jantung. Jadi pil biru itu namanya Viagra atau Sildenafil. Itu obat sebenarnya adalah obat jantung untuk darah tinggi, terutama kalau penyakit jantung bawaan pada anak-anak itu kalau di bidang saya itu untuk kasus penyakit jantung bawaan. Jadi untuk hipertensi paru-paru. Jadi yang hipertensi paru-parunya doang, seluruhnya nggak hipertensi. Nah, karena obat itu memiliki efek samping yang menyebabkan efek depan, atau bahasa Cinanya Li Cheng Shui tadi. Itulah banyak disalahgunakan. Padahal kalau konsumsi obat itu kinerja jantung dengan anak-anak minum tuh macam. Ya makanya. Aduh. Tapi bener dong. Ya itu pada dewasa. Kalau anak-anak efeknya enggak dewasa sebelum waktunya itu. Bahaya minum obat itu apa sih? Kerja jantungnya meningkat. Padahal kalau ada penyempitan di koroner, ketika kerja jantung meningkat, koronernya nutup atau ada sumbatan baru, bekuan darah di koroner. Makanya kadang orang minum obat itu terus serangan jantung pada saat berhubungan. Kan banyak di tabloid-tabloid. Ya, Gak usah di tabloid, di bawah dok, pasien-pasien forensik dok. Oh, ada Pak? Oh, ada. Iya dokter. TKP-nya di hotel, ya begitulah lah. Kan dengan riwayat kencan, langsung tanpa dihisap gitu ya. tanpa dihisap mati dok. Aduh, wes pokoknya hari ini wes. Nah, luar oke, biasa. baik dok. Ini terakhir nih dok. Untuk terapi nih buat sobat Muardi yang laki-laki itu. Terapi dan pencegahan mungkin terapi dan pencegahan biar apa namanya tadi satu Li Cheng Shui tadi bikin awet lah ya. Kalau terapi pasti utamanya harus disesuaikan dengan penyebabnya ya, karena tadi faktornya banyak sekali. Kalau faktornya stres, mau minum Viagra juga nggak akan bisa ereksi kan gitu ya, karena Viagra tadi seperti yang dijelaskan Dr. Arif memang fungsinya untuk biar suplai darah ke penisnya lebih banyak gitu. Tapi itu membutuhkan rangsangan seksual ya. Jadi kalau terapinya yang tergantung dari penyebabnya. Kemudian kalau disfungsi ereksi karena diabetes mellitus, karena hipertensi, kadang-kadang nggak perlu diobati pengobatan khusus untuk pengobatan khusus untuk ereksinya. Begitu kencing manisnya membaik, gulanya membaik, hipertensi membaik, biasanya otomatis bisa berdiri lagi. Yang kedua, memang kadang dengan perubahan lifestyle atau perbaikan penyakit dasarnya sudah baik tapi fungsi ereksi masih gangguan, baru kita berikan obat. Obat itu pun juga ada dosisnya ya, ada dosisnya dan ada syarat-syarat tertentu ya. Nanti kalau enggak ya seperti tadi yang disampaikan Dr. Nona tadi, nanti banyak yang baru berhubungan terus meninggal ya, karena kadang-kadang yang memicu itu sebenarnya emosionalnya ya. Mungkin wah saya minum 50 mg
kurang tambah 100 tambah ini ya, mungkin Keurung gitu ya, pasangannya juga ngimbangi pasangannya mungkin tujuannya itu ya. Jadi kebanyakan overdosis atau penggunaan yang tidak tepat ya, karena kalau pada kondisi-kondisi tertentu dengan kondisi laboratorium, kondisi yang tidak memungkinkan ya sebenarnya tidak boleh kita minum obat golongan seperti Viagra dan sebagainya. Kemudian yang udah lanjut sekali ya mungkin kalau vaskularnya ada sesuatu ya mungkin di graf ya dok ya, dipotong ganti pembuluh darah. Kemudian kalau memang sudah mentok nggak bisa nanti divakum ya, jadi ada alat vakum, penisnya dimasukkan di alat vakum, disedot, jadi pembuluh darahnya dibantu masuk untuk ke dalam penis gitu ya. Setelah itu diklem, jadi pangkal penisnya itu kalau enggak nanti darahnya balik lagi. Loyo lagi, dikempit ya, dikasih ya kayak karet gelang lah ya. Betul. Biar berhubungan. Mentok nggak bisa lagi baru dengan implan. Implan tuh biasanya nanti seperti kayak penisan itu dimasukin dalam batang penisnya, kemudian ada pompanya, taruh di daerah buah zakarnya. Jadi kalau mau berhubungan pompa dulu. Ayo mas, saya tak mompose. Setelah itu ya mungkin capaian klimaksnya mungkin bisa sama ya, karena tidak ini untuk gangguan saraf sensoriknya ya. Itu pompanya ada yang nyala pakai sensor tuh dok? Ada nak lanang ngembang dewi. Dokter Arif, udah, giliran Dokter Arif. Apa dok terapinya? Ya udah lengkap mungkin ya tadi ya. Pencegahannya mungkin dok. Gimana supaya? Iya, kalau mungkin tambahan terapi ya yang di bidang saya, kalau memang itu penyebabnya pembuluh darah, sama kayak pembuluh darah di jantung ya, orang kan bilang ditiup. Nah, ditiup itu dilebarkan dengan balon. Dilebarkan. Jadi intinya dilebarkan. Kalau Viagra tadi itu kan memaksa jantungnya pompanya yang dipush. Nah, kalau problemnya di pipanya, salurannya, nah itu dilebarkan dengan balon tadi, di balon. Kalau dilebarkan menyempit lagi gitu. Nah, dipasang stand atau ring, orang apa bilang ring gitu. Karena bentuknya kayak pagar, kayak cincin dijejer gitu. Ya, ringnya kecil gitu. Udaranya itu tuh kecil, sekitar 2 mili gitu. 2 mili kecil banget kan ya. Nah, ringnya juga kecil banget, 2 mili gitu. Ya, di ringnya itu ada logam yang kalau kena suhu tubuh tertentu dia bisa mekar sendiri, dan ada obatnya untuk mencegah supaya pembuluh darahnya itu nggak gampang kesumbat lagi, nggak gampang ketempelan yang lainnya, dia ada obatnya. Nah, harga ringnya itu variatif sama kayak mobil gitu. Nah, ditanggung nggak sama BPJS? Pertanyaan berikut. Datang aja nanti saya jelaskan. Ditanggung kalau misalnya ada indikasi medis lain, bukan ereksinya. Gitu, Dok. Nah, pencegahan tuh lebih penting sih. Jadi pencegahan tuh memang lifestyle ya, gaya hidup. Ya, jangan jadi heavy smoker, jangan drug abuse ya. Banyak drug abuse tuh orang penyalahgunaan narkoba itu banyak berhubungan dengan ejakulasi dini atau disfungsi ereksi. Terus gaya hidup ya, jadi gaya hidupnya yang gimana ya, harus olahraga, kondisinya prima seperti itu ya. Olahraganya yang apa? Yang kardio biasanya. Lari 10 kilogram. Ada mitos nih ya, dok katanya kalau olahraga itu malah nggak bisa berhubungan, nggak kuat berhubungan. Itu kalau edik banget sampai lemes banget ya. Tapi kalau kita olahraganya paling seminggu kan 2 kali 3 kali, durasinya juga paling ya 1 jam 2 jam udah hebat ya, itu bagus gitu, itu bagus. Ya kalau kamu yang kayak atlet yang sehari bisa pagi latihan berat, sore latihan berat, ya mungkin lemes langsung itu pengaruhnya kan temporary gitu. Begitu dia istirahat lebih hebat. Oh iya. Li Chang Sui. Oke. Wes dok, kalau misalnya kita dilanjutin ini
Nambung. Jadi nggak selesai malah nanti. Tapi sebenarnya seru sih. Saya ambil kesimpulan bahwa satu, bahwa rumah sakit Dr. Muardi tadi ternyata bisa untuk pasien-pasien yang disfungsi ereksi secara medis dilakukan oleh dokter PTKV ya dok ya. Oke. Dan yang kedua ini tim. tim ya. Jadi tim. Endokrin, urologi, andrologi. Saya jual dok. Nanti langsung daftar. Saya jual pokoknya. Ini seru nih. Bu produser ya. Ya. Berarti selesai sudah nih Sobat Muardi ya. Pasti bakal penasaran lebih banyak lagi gimana untuk materi yang solusi tentang disfungsi ereksi ini ya. Beda dengan ejakulasi dini. Jadi Bu Mary gimana? Bu Mary langsung implan. Wah, ini habis ini bakal saya temuin ini. Kita klarifikasi ya, dokter nanti ya. Oke, baik Sobat Muardi, berarti dengan demikian berarti selesai sudah untuk sesi podcast hari ini. Ya, jadi jangan lupa terus tonton podcast di YouTube dan dengerin di mana dok? Spotify. Ya, kalau misalnya nggak punya data, ya kan? Ke Muardi saja. Muardi Wae. Nanti ada wifi-nya gratis. Ya baik, berarti selesai sudah. Kita pamitan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Positif. Podcast sehat solutif. Think positive and get more solution.